Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 16 dengan tema pengendalian diri pada anak. Sebelumnya perkenalkan, saya Khorila Laturrahimah NIM 113. Menurut lo gue, pengendalian diri dalam bahasa umum adalah tindakan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kerugian itu bentuknya macam-macam, mungkin sakit badan, sakit hati, bangkrut, gagal dalam mencapai cita-cita, dan tidak dipercaya oleh orang lain. Adapun dalam bahasa agama, pengendalian diri itu adalah upaya untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dilarang oleh agama. Untuk dapat mengendalikan diri, seseorang hendaknya mampu mengendalikan hati, sebab hati sangat berkuasa atas wawasan, pikiran, dan tindakan seseorang. Sebagai contoh, ketika anak marah, itu kan suasana hatinya seringkali bergejolak hingga mencapai titik batas dan terus bertumpuk dan akan terus marah dan tidak bisa menahan dirinya. Tujuan utama kemampuan mengontrol stimulus. Stimulus juga menjadi satu aspek ciri contoh atau pengendalian diri karena dalam kehidupan seseorang terdapat berbagai stimulus yang diterima. Dari berbagai macam stimulus yang masuk tersebut, individu harus mempunyai kemampuan untuk mengontrol stimulus-stimulus tersebut, yaitu dengan memilah stimulus yang mana harus diterima dan stimulus yang harus ditolak. Yang selanjutnya yaitu kemampuan mengantisipasi peristiwa. Individu atau anak dapat menghadapi suatu masalah atau suatu peristiwa harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak menjadi masalah yang semakin besar dan rumit. Faktor yang mempengaruhi pengendalian diri sangatlah berperan penting bagi kehidupan siswa. Pengendalian diri yang terdapat pada dalam diri tidaklah sama. Hal tersebut dipengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukannya. Pengendalian diri juga adalah pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang. Dengan kata lain, serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. Pengertian yang dimaksud menekankan pada kemampuan dalam mengelola yang perlu diberikan sebagai bekal untuk membentuk pola perilaku secara mandiri dan memunculkan perilaku yang positif. Pengertian pengendalian diri yang lain yaitu kemampuan untuk membimbing tingkah laku anak untuk menekan dan merintangi atau biar anak itu melakukan kegiatannya dengan mandiri dan memecahkan masalah dengan sendirinya. Aspek-aspek pengendalian diri yaitu kemampuan mengontrol perilaku. Perilaku sangat penting peranannya sehingga apabila perilaku seseorang tidak terkontrol maka dapat terjadi perilaku yang menyimpang meskipun kemampuan perilaku pada tiap-tiap anak berbeda. Yang kedua yaitu kemampuan mengontrol stimulus. Stimulus juga menjadi salah satu aspek diri. Contoh itu berkenaan dengan kesadaran berupa proses-proses seseorang menggunakan pikiran dan pengetahuannya untuk mencapai suatu proses dan cara-cara yang tepat atau strategi yang sudah dipikirkan terlebih dahulu. Individu yang menggunakan kemampuan diharapkan dapat memanipulasi tingkah laku sendiri melalui proses intelektual. Jadi kemampuan intelektual individu dipengaruhi seberapa besar anak memiliki pengendalian diri. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal diantaranya adalah lingkungan dan keluarga. Faktor lingkungan dan keluarga merupakan faktor eksternal dari pengendalian diri. Orang tua yang menentukan kemampuan mengontrol diri seseorang, salah satunya yang diterapkan oleh orang tua adalah disiplin. Karena sikap disiplin dapat menentukan kepribadian yang baik dan dapat mengendalikan perilaku pada individu. Kedisiplinan yang
diterapkan pada kehidupan dapat mengembangkan pengendalian diri dan self-direction, sehingga seseorang dapat mempertanggungjawabkan dengan baik segala tindakan yang dilakukan. Udah, Dek.